Baik, udah direkod ya. Kakak izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua ya kakak ya. Izin menyampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga dalam keadaan hujan nih ya, di luar lagi hujan. Tapi semoga diberikan kelancarannya untuk meet kali ini, karena meet kali ini itu sangat penting sekali ya. Terutama jadi tugas akhir kita yaitu memberikan bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK ini. Jadi izin kakak harus istilahnya secara terperinci detail gitu untuk mengetahui gitu tentang tata cara untuk mengupload bukti karyanya ini gitu ya kakak ya. Tapi sebelumnya izin Kak Geri, mohon izin untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk kegiatan kita kali ini. Ya, terima kasih Kak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini atau pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati menurut agamanya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Giri yang sudah memimpin doa pada kegiatan meet kita kali ini. Ini meet yang ke-16 ya kakak ya. Ke-18. Jadi nanti satu meet lagi kita terakhir ya kakak ya. Satu meet lagi. Jadi meet ini benar-benar pamungkas kita ya kakak ya. Nanti untuk persiapan bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG ini. Jadi izin kakak harus menyimak. Nanti kalau misalkan ada yang terlewat atau segala macam, mohon untuk bertanya ya kakak ya. Karena takutnya kakak nanti ada yang terlewat gitu. Next. Sekali lagi untuk bukti karya ini, pertama kita topik pembahasannya kakak. Pertama yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, kedua mengunggah bukti karya di PMM. Nah, nanti ada seperti yang saya sampaikan, bukti karyanya itu berupa modul ajar atau RPP ya yang kita kenal, atau perangkat ajar gitu. Dari hasil buatan kakak sendiri itu. Buatan kakak sendiri karyanya, bukti karyanya itu. Tapi bisa juga nanti kakak mengupload video pembelajaran. Jadi salah satu mau modul ajar atau video pembelajaran. Kalau saya lebih baik kita sepakati untuk kita semua modul ajar aja ya kakak ya, biar lebih mempermudah ya. Nah, Setuju. Kita mending modul ajar aja, berhubung kalau video pembelajaran kita pasti pada disibukkan dengan ujian sekolah ya, ujian sekolah atau misalnya SAS ya, sumatif akhir semester, dan juga pasti kakak bakal disibukkan juga dengan MKKS Cup di bulan Desember tuh. Jadi saya lebih menekankan ke kakak lebih baik ke modul ajar aja gitu dibandingkan dengan video pembelajaran. Tapi kalau misalkan kakak ada kesempatan untuk merekam ya mangga gitu ya menggunakan video pembelajaran. Tapi ini mah saran saya aja gitu. Sebaiknya ya modul ajar ya kakak ya. Nah, untuk alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK ini, pertama kakak di perjalanan peserta program PKG ini minggu ke-1 sampai dengan 5 ya, pembukaan dan materi orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya, hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka, ini semua kita sudah lewati ya kakak ya. Dan ini minggu ke-12 penutupan sampai minggu ke-11 ini ya untuk sekarang ini. Jadi kakak itu diwajibkan untuk mengunggah dokumentasi bukti karya kakak semua. Ya berupa tadi yang seperti saya sampaikan yaitu modul ajar atau RPP yang benar-benar hasil real karya kakak gitu ya, hasil real karya kakak, buatan kakak gitu. Jadi mau permainan bola besar, permainan bola kecil, atau aktivitas lainnya, mangga itu mah telangkung. Yang terpenting hasil karya kakak semua. Tapi kalau misalkan adopt dari buku, jadi bukunya juga harus ibaratnya karya siapa gitu
cantumkan di modul ajarnya gitu ya kakak ya. Nah ini minggu ke-7 pembelajaran asinkron tatap maya ya tentunya akhir-akhir ini ya kakak ya. Next, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetisi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi atau plagiat ya kakak ya. Jadi bukan karya orang lain yang dibuat lagi sama kakak semua gitu ya. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator ya kakak ya. Nanti saya akan melihat lagi juga gitu karya kakak tuh. Ya, jadi ketika kakak upload saya ngecek lagi nih udah tepat sesuai atau belum gitu. Nanti kalau misalkan sudah sesuai maka bisa dilanjutkan dan diterbitkan nanti tuh ya kakak ya hasil karyanya tuh gitu, seperti itu. Next, lanjut untuk kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah lanjut, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Ya, kalau misalkan lebih mudah, udah aja pimpinan kita ya, yaitu kepala sekolah ya kakak. Nah, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara atau pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi benar-benar hasil karya kakak semua, bukan dari hasil plagiat atau publikasi orang lain diperbarui lagi sama kakak. Jangan ya kakak, jadi benar-benar karya kakak semua gitu. Nah, next. Alur validasi bukti karya ini untuk PKG PJOK ya kakak. Oke, mohon maaf, saya terlempar ada yang telepon. Oke. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK ini, pertama, Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK ini yaitu praktik pembelajaran merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata ya kakak ya. Nah lanjut. Praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, ini ya kakak seperti tadi yang saya sarankan. Kalau bisa mah kakak di modul ajar atau RPP saja gitu. Berhubung kita kan lagi disibukkan dengan sumatif akhir semester ya kakak, pastinya pembelajaran tidak akan maksimal ya kakak kalau membuat video pembelajaran. Jadi ya ini mah saran saya aja, sebaiknya nanti kakak buatnya di modulnya ajar aja atau perangkat ajar aja gitu ya kakak ya. Next. Nah ini ya kakak, jadi sebelum membuat video pembelajaran atau modul ajar, kakak sebaiknya buat terlebih dahulu yaitu peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah ini dengan menandatangani formulir ini centanglah pada kolom di samping pernyataan. Pertama ada kotak nih ya kakak ya. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto atau video dan konsekuensinya publikasi pada media online. Nah, jadi kalau misalkan ini centang gitu ya kakak ya, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar,
foto atau video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Centang lagi sama kakak. Lanjut, saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto, atau video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Ini juga centang lagi sama kakak ya. Dan saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini juga dicentang sama kakak semua. Dan nanti ditandatangani oleh peserta ya, atau kakak semua gitu ya. Dicontoh sama Kak Bayu ditandatangan. Nah selanjutnya yaitu pimpinan kita di satuan pendidikan kita, yaitu kepala sekolah ya kakak ya. Jadi ditandatangani kepala sekolah, lanjut habis itu stempel kepala sekolah. Seperti itu ya kakak ya. Nanti bisa diunduh sama kakak di LMS. Ada LMS-nya ya kakak ya. Nanti bisa terbukanya di tanggal 2 Desember kakak ya. Nanti saya juga contohnya akan saya share ya ke kakak. Jadi buat terlebih dahulu aja tanda tangan dari kepala sekolah atau atasan kakak semua. Itu ya kakak ya. Next. Nah, lanjut untuk unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Kakak pertama yaitu masuk dulu ke home ya, ke rumah. Nah, masuk ke home, ke berandanya. Di sini nanti akan muncul paket pembelajaran ya kakak ya, akan muncul paket pembelajaran. Habis di situ ada bukti karya nih di sini. Nah, kakak klik bukti karya. Tapi saya sudah share linknya ya kakak. Jadi kakak bisa langsung masuk aja ke link bukti karyanya gitu ya kakak ya. Nah, Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda home kelas pembelajaran PKG PJOK. Seperti itu ya kakak ya. Next. Oke, mohon izin ya sebentar ya kakak ya. Ini berhubung Oke. Nah, lanjut. Nah, masuk ke sini tuh nanti di bukti karya ini kakak akan masuk ke LMS-nya. Di LMS-nya tersebut mungkin kakak sekarang masih terkunci ya kakak ya, masih terkunci. Nanti mah kakak akan bisa membuka unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, di sini nanti tinggal upload aja sama kakak ya. Tinggal upload aja. Bentuknya PDF ya kakak ya, kalau misalkan modul ajar. Kalau misalkan kakak menguploadnya video pembelajaran berarti link YouTube ya kakak ya, link YouTube. Kalau misalkan modul ajar atau ini berarti sudah diupload terlebih dahulu ke bukti karya yang ada di PMM dulu. Nah, link PMM-nya berarti ya kakak ya, yang ditautkan tuh. Nah, ini oke, next ya kakak ya. Lanjut, untuk unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi. Pertama, bukti karya draftnya itu kakak klik Start Assessment. Nah, nanti kakak akan muncul ya seperti ini ya. Murid yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya perlu dilindungi hak privasi, keamanan, dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan murid pada masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hak murid dalam pembuatan produk bukti karya peserta PPKG PJOK wajib pertama memberikan informasi kepada murid dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto,
atau video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online. Kedua, meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil foto, video, dan mempublikasikannya sesuai kebutuhan konten pembelajaran. Dan dalam hal ini, murid berhak menolak keikutsertaannya jika merasa tidak nyaman. Ketiga, memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan murid, dan mencegah adanya, ya intinya tidak ada kata-kata atau yang istilahnya mengunsur sara ya, seperti itu ya kakak ya. Nah, unduh formulir persetujuan pelibatan anak. Nah, tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kakak itu nanti bakal ada yang seperti ini ya kakak ya, bisa mengunduh ini. Nah, diunduh, jangan lupa tanda tangan sama kakak, lanjut tanda tangan sama pimpinan, dan juga stempel pimpinan, stempel satuan pendidikan kakak semua gitu ya, di lembaga kakak semua atau satuan pendidikan kakak semua. Nah, itu ya kakak. Next, lanjut. Nah, ini untuk unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Pertama, kalau misalkan kakak menguploadnya yaitu berupa PDF, berarti kakak langsung ke menu ini ya, upload file. Seperti ini. Upload file, cost file, lanjut pilih tab file upload. Ketujuh, klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya. Kedelapan, klik cost file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Nah, catatan, apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan klik cost file dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah. Ini ya kakak ya. Kalau misalkan, oh ternyata kurang serg nih RPP yang kemarin, dirubah aja sama kakak. Ini berarti di download, bukan di download, di upload lagi, upload ulang ya kakak ya. Saya rasa kalau misalkan masalah upload ulang kakak semua udah pada bisa ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ya kakak, pasti kakak udah memahami banget. Jadi saya lanjut aja ya kakak ya. Next, nah unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, sebelum mendapatkan validasi dari saya gitu ya sebagai fasilitator, tentunya saya akan mengecek lagi nih. Oh, ternyata ini kurang sesuai nih Kak dari hasil bukti karyanya. Mohon untuk dikaji ulang atau diunggah ulang ya Kakak ya, perbaiki yang bagian ini. Mungkin saya nanti akan menginstruksikan seperti itu ya kakak ya. Jadi jangan heran nanti ketika oh ternyata ada yang harus diperbaharui nih dari RPP-nya atau segala macamnya. Jadi cepat-cepat kalau bisa kakak rubah ya, karena tanggal 10 itu sudah ditutup ya kakak ya untuk tugas ini gitu. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari itu kakak sudah membuat video pembelajaran, modul ajar atau perangkat pembelajaran seperti itu yang biasa kakak buat gitu ya kakak. Nah, ini pilih plus add another file untuk menambahkan dokumen yang ingin diunggah. Nah, 10, ulangi langkah upload file dan cost file, lalu unggah formulir pernyataan pelibatan anak yang ingin diunggah. Nah, ke-11, setelah dokumen lengkap terunggah, klik kumpulkan submit assessment. Nah, jadi kakak itu mengunggah 2 kali kakak ya. Pertama bukti karyanya. Kedua yaitu formulir pernyataan peserta didik yang tadi itu yang ditandatangani sama atasan kita gitu ya kakak ya. Jadi 2 kali. Pertama bukti karyanya, modul ajar atau video pembelajaran atau RPP ya kakak ya. Bisa modul ajar, RPP atau video pembelajaran gitu ya. Salah satu ya kakak ya pilih ya. Nah, upload, udah di-upload ternyata harus ngupload lagi nih. Nah, jangan heran nanti yang kedua tuh bukan mengupload bukti karya lagi, bukan ya kakak ya, melainkan formulir pernyataan yang sudah ditandatangani sama atasan yang tadi yang saya sampaikan seperti itu ya kakak ya. Jadi 2 kali itu seperti itu gitu. Nah, next. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap
produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta didik sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nah, peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggah ke PMM. Itu ya kakak ya. Mungkin ini bisa di screenshot ya kakak ya. Jadi izin kakak mangga dari poin-poin penting ini bisa di screenshot dan di pelajari lagi nanti sama kakak. Sebentar kakak ya, izin. Oke, izin ya kakak ya, saya lanjutkan. Oke, karena tadi ada yang harus saya balas dulu. Oke, ini ya kakak ya. Dari bukti karyanya tersebut, putusan utama dari validasi bukti karya, terdapat dua putusan utama dari validasi bukti karyanya. Pertama, layak untuk langsung diunggah ke PMM. Kedua, perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS ya kakak ya. Jadi kakak jangan sampai tidak mengunggah karena ini sangat penting juga untuk putusan kakak untuk lulus atau tidaknya nanti ketika di bukti karyanya ini dilihat dari bukti karya. Jadi saya sarankan ya kakak ya seperti yang tadi saya sarankan. Pertama, kita tuh dikasih dua pilihan. Pertama yaitu perangkat ajar, modul ajar atau RPP yang benar-benar hasil karya kakak sendiri ya. Benar-benar hasil karya kakak sendiri. Kedua, kalau misalkan kakak bisa membuat video pembelajaran, silakan kakak buat video pembelajaran hasil karya kakak juga itu ya kakak ya. Menurut saya sebaiknya kita tadi sudah sepakati ya, kalau mau modul ajar silakan modul ajar, berarti nanti bentuknya PDF ya kakak ya, upload di LMS.
tapi itu benar-benar hasil karya kakak semua, bukan dari hasil plagiat gitu ya kakak ya. Jadi benar-benar hasil karya, dan juga nanti ada 2 upload. Pertama yaitu upload bukti karyanya, kedua yaitu formulir persetujuan dari atasan kita atau pimpinan kita, seperti itu ya kakak ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, jadi ada 2 kali upload nih. Nah, jangan sampai lupa, kita cuma dikasih waktu sampai tanggal 10 Desember ya kakak ya. Tanggal 10 Desember. Ini saya bukan nakut-nakutin, kalau lebih katanya. Kalau lebih itu dinyatakan tidak lulus ya kakak ya. Dinyatakan tidak lulus. Ini langsung dari BBGP. Kemarin menginformasikan seperti itu ke saya. Kalau misalkan gelombang 1 itu minggu sekarang udah terakhir kakak ya. Minggu sekarang tuh udah terakhir. Jadi mereka udah akhir juga untuk kegiatan diklat diseminasi PKG PJOK ini. Jadi sudah tidak ada lagi diseminasi. Dan ini juga meet yang istilahnya nanti ada 1 meet lagi gitu ya. Jadi ini meet pamungkas kita dari bukti karya. Jadi benar-benar kakak kalau misalkan menyimak, ini nanti saya juga akan kasih screenshotannya ya kakak ya, atau dari hasil-hasil dari LMS ini kakak sesuaikan saja seperti format yang saya kasih ini gitu. Jangan sampai nanti ada kekeliruan dan juga istilahnya tidak sesuai gitu dalam penguploadan bukti karyanya. Nah, next. Ini sudah. Nah, ini untuk putusan utama dari validasi bukti karya layak untuk diunggah di PMM. Pertama, nanti kakak yaitu tulisan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Jadi hyperlink itu udah jadi link biru gitu ya kakak ya. Kalau misalkan kakak langsung paste aja pasti hitam semua gitu. Jadi pastikan kakak itu di enter dulu, nanti akan jadi otomatis linknya itu jadi biru ya. Saya rasa kalau masalah copy paste ini kakak semua pasti udah pada jago semua ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan ya kakak ya. Jadi saya lanjut aja. Nah, jadi pastikan untuk memberi spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Nah, klik post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi gitu ya kakak ya. Jadi klik reply dulu sama kakak. Nah, reply. Linknya itu belum bisa terbuka untuk sekarang. Jadi terbukanya itu nanti di tanggal 2 Desember ya kakak ya. Tapi kalau bisa dari sekarang modul ajar atau RPP itu sudah dipersiapkan sama kakak. Jadi biar enggak istilahnya kita tergesa-gesa juga ngedadak gitu bikin gitu. Jangan sampai seperti itu. Berhubung pasti kakak bakal nanti itu Desember bakal disibukkan ya. Pertama kalau misalkan yang PPG piloting 4 terpanggil ya kakak pasti kakak bakal sibuk juga dengan pemberkasan PPG ya kakak. Nah, kalau misalkan ternyata kakak juga sibuk juga dengan MKKS Cup. Berhubung MKKS Cup juga itu serempak di semua komisariat tanggal 17-18 Desember ya kakak ya. Jadi saya sarankan kalau bisa sebelum tanggal 2 Desember juga modul ajar atau RPP sudah jadi gitu ya kakak ya. Modul ajar atau RPP sudah jadi. Atau kalau misalkan kakak pengen video pembelajaran ya mangga gitu ya. Itu juga kalau misalkan kakak ada waktu untuk membuat videonya. Ya saya rasa sih di minggu-minggu sekarang ini pasti sudah disibukkan dengan sumatif akhir semester ya kakak ya. Pasti itu sudah pada sibuk lah kalau misalkan di kabupaten kita ya kakak ya. Nah jadi kalau menurut saran saya sebaiknya ya modul ajar atau RPP saja yang dibuatnya itu gitu ya kakak ya. Nah next. Nah untuk putusan utama dari validasi bukti karya perlu revisi. Nah kalau misalkan kakak ada yang perlu direvisi, ternyata satuan pendidikannya itu tidak sesuai dengan satuan pendidikan yang benar-benar
bukan karya kakak, saya nanti akan istilahnya belum memvalidasi ya kakak ya. Jadi saya cek lagi nih, udah betul belum nih hasil karyanya, lihat ada tujuannya atau enggak gitu ya. Jadi RPP-nya juga benar-benar RPP yang misalnya mencantumkan satuan pendidikan kakak, nama lengkap kakak semua itu yang pasti seperti itu ya kakak, dan juga ada tanda tangan dari atasan kakak semua gitu dari hasilnya itu. Nah, jadi ini pertama yaitu Anda akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya layak ya perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Kedua, dalam modul berbagi bukti karya, Anda akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Nah, ketiga, klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya. Nah, ini ya kakak. Nah, next. Nah, untuk putusan utama dari validasi bukti karya perlu revisi. Nah, kalau misalkan perlu revisi, kakak tinggal upload ulang lagi aja PDF-nya ya kakak ya, upload ulang lagi aja. Nanti saya cek lagi, saya bantu dorong lagi juga untuk ke PMM-nya ya kakak ya, dan juga ke BBGP kalau misalkan ada keterlambatan atau yang harus diperbaikinya gitu ya kakak ya. Saya rasa ini kakak sudah mahir lah kalau misalkan ada kesalahan atau kekeliruan, pasti kakak akan mengupload ulang lagi bukti karyanya berbentuk PDF atau video pembelajarannya ya. Nah, jadi nomor 4 ini, poin 4 ini, lihat umpan balik dari fasilitator terkait aspek yang perlu diperbaiki pada bagian komen. Kelima, klik kerjakan lagi new attempt untuk mulai mengunggah ulang draft bukti karya yang telah diperbaiki. Ini ya kakak ya. Jadi new attempt ini kalau misalkan kakak benar-benar ada yang misalnya pengen diperbaiki lagi, oh kurang seret nih saya dengan RPP atau modul ajar yang saya buat ini, saya mau upload lagi aja. Tapi itu juga koordinasikan lagi sama saya ya kakak ya, karena nanti saya juga akan mengecek ulang lagi dari hasil karya kakak itu. Saya ulas lagi, mengunggah bukti karya di PMM. Ini untuk yang cara mengunggahnya ya kakak ya. Saya udah pernah menyampaikan juga langkah-langkah untuk mengunggah bukti karya ya. Dimulai dari pertemuan yang ke-16 saya sudah juga menyampaikan bahwa nanti itu kakak buka fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Ini diklik, lanjut tambahkan karya ke karya saya ya kakak ya. Klik tambah karya ke karya saya, lanjut pilih kategori karya yang akan diunggah. Berhubung kita itu diberikan bukti karyanya itu tugasnya yang pertama yaitu modul ajar atau RPP dan juga video pembelajaran, maka pilihnya sesuaikan dengan karya yang mau kita upload di LMS seperti itu ya kakak ya. Next. Nah, untuk pilih bentuk karya yang akan diunggah. Nah, ini pilih bentuknya, ada video pembelajaran, ada gambar, ada dokumen ya kakak ya. Kalau misalkan modul ajar atau RPP berarti bentuknya dokumen berupa PDF ya kakak ya, PDF. Kalau misalkan bentuknya video pembelajaran berarti kakak upload videonya. Pasti kakak akan ditautkan dengan link YouTube ya kakak ya. Jadi sebelum mengupload ke bukti karya ini, kakak upload dulu ke YouTube gitu. Jadi upload dulu ke YouTube. Nah, link YouTube-nya tautkan ke sini gitu. Ke video pembelajaran PMM ini. Nah, ini ya kakak ya, pastikan Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda. Nah, ini jadi link YouTube-nya benar-benar sudah ada gitu di email belajar ID kakak ya. Jadi masuknya itu menguploadnya jangan ke email biasa kakak ya, bukan ke Gmail atau ke Yahoo. Kalau Yahoo saya rasa sudah tidak ada ya kakak ya, pastinya ke Guru Belajar ID. Jadi YouTube Guru Belajar ID kakak semua, silakan diupload linknya, habis itu tautkan ke PMM ini gitu.
terus masuk ke akun YouTube dengan akun Google Anda ya, akun belajar ya kakak ya, akun belajar ID. Nah, izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Nah, lanjutkan saja, nanti diklik ya kakak. Pilih video yang akan diunggah. Nah, lengkapi rincian video dan klik simpan video gitu ya kakak ya. Nah, jadi kakak nanti tambahkan deskripsinya. Tujuan dari pembelajaran media pembelajaran yang saya rancang di modul ajar saya itu berupa permainan bola besar, yakni bola voli ya, dengan teknik basicnya atau dasarnya yaitu service gitu ya, passing seperti itu, bisa seperti itu ya kakak ya. Terus lanjut lagi, kelasnya kelas berapa, pilih mata pelajarannya tentu saja PJOK ya kakak ya. Nah, klik di sini kotaknya centang, habis itu silakan lengkapi rinciannya dan klik simpan videonya gitu. Secara otomatis akan menyimpan video kalau misalkan kakak membuat video pembelajaran ya. Membuatnya itu video pembelajaran. Oke. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Nah, pertama buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Nah, ini pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Ini saya ulang lagi ya kakak ya. Ketiga, kategori karya yang Anda ingin bagikan. Keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kelima, cari tombol bagikan karya. Nah, untuk kebutuhan PPKG, PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, jadi link bukti karyanya ya kakak ya. Yang paling penting itu link bukti karyanya silakan nanti tautkan ke LMS PKG PJOK yang terakhir. Yang saya juga udah share-share ya kakak ya. Sebelum dibuka, tapi saya sudah share. Berhubung saya juga kadang suka lupa gitu. Jadi saya lebih baik saya share dari sekarang gitu, sebelum nanti dibuka kakak jadi udah nggak aneh lagi, oh ternyata ada tugas ini seperti itu. Jadi ada 2 tugas lagi ya kakak ya. Pertama mungkin ada 5 orang ya yang belum menyelesaikan rencana tindak lanjut ya kakak ya, rencana tindak lanjut dari komunitas belajar. Nah, tugas yang terakhirnya yaitu bukti karya ini. Jadi bukti karyanya berupa video pembelajaran atau modul ajar atau RPP yang benar-benar hasil karya kakak sendiri gitu, bukan hasil dari orang lain gitu atau hasil yang sudah dipublikasikan sama orang lain. Jadi seperti itu, benar-benar karya real kakak semua gitu ya kakak. Next ya. Selanjutnya, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelum. Nah, catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja gitu ya kakak ya. Jadi bukti karya contoh Gerina Gustiana SMPN bla 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 gitu ya kelasnya. Nah, nanti titik 2 linknya aja habis itu teh ya kakak ya. Nah, sebelum kakak mempaste sebaiknya kakak enter terlebih dahulu ya kakak ya. Klik enter supaya nanti linknya itu berubah jadi biru bukan hitam. Kalau linknya hitam pastinya para peserta atau yang lainnya tidak bisa membuka linknya tersebut gitu. Ibarat di WA lah, kalau misalkan linknya hitam pasti tidak akan bisa membuka ya kakak ya. Seperti itu. Oke, izin ya kakak ya, azan terlebih dahulu ya. Saya stop dulu sebentar, mohon maaf.
Oke, saya lanjutkan lagi ya kakak ya. Oke, next. Oke, ini tanya jawab seputar bukti karya ya kakak ya. Kalau misalkan nanti kakak ada yang kebingungan atau istilahnya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan ya kakak ya, mengenai modul ajar atau RPP atau video pembelajaran yang akan kakak unggah. Silakan, boleh nanti kakak klik raise hand aja ya kakak ya, kalau misalkan masih bingung. Karena waktu kita itu hanya berakhir di tanggal 10 Desember ya kakak ya. Jadi diseminasi PKG PJOK ini terakhir yaitu di tanggal 10 Desember ya kakak. Nah, mangga. Nah, ini berhubung kita masih bisa tatap maya dan juga bisa berkumpul, mangga kalau ada pertanyaan atau istilahnya kebingungan dari tugas ini, silakan sama kakak ditanyakan ke saya. Oke, mangga kak mau pipi, kak Sibian mau pipi, mangga kak Pip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rizal mau nanyain itu yang tentang penguploadan apa sih bukti karya ya. Berarti kita yang diupload itu milih salah satu ya, modul ajar aja atau video aja atau dua-duanya atau gimana Pak Rizal? Pilih salah satu kak, jadi enggak semuanya di upload gitu. Jadi hanya salah satu, mau modul ajar. Kalau misalkan video pembelajaran. Tapi menurut saran saya, mending modul ajar aja, berhubung pertama kakak pasti lagi disibukkan dengan SAS ya kakak ya. Iya betul. Pasti tidak akan ada pembelajaran tuh ya. Nah, lanjut nanti pasti kita itu sekabupaten serempak nih tanggal 17-18 Desember atau sebelumnya juga pasti bakal disibukkan dengan MKKS Cup di komisariatnya masing-masing. Betul. Jadi kalau bisa dari sekarang udah buat aja modul ajar gitu ya, lebih ringan aja. Iya. Berarti modul ajar itu diuploadnya nanti ketika pas linknya dibuka tanggal 2 ya? Iya, tanggal 2. Batasnya sampai tanggal 10. Jadi batasnya itu sampai tanggal 10 Desember, habis itu tuntas kita mengenai itu tugas-tugas dari diseminasi PKG. Di-uploadnya bukan link, bukan PDF file. Nah, untuk yang pertama yaitu PDF ya kakak ya, di link yang pertama tuh yang saya share. Nanti ini yang PDF, nanti saya inputin lagi aja di grup ya. Ini yang di-uploadnya yang PDF. Nah, nanti yang terakhir itu link berbaginya itu link PMM-nya gitu. Yang udah di-upload ke berarti setelah di PMM ya? Ya, di PMM. Ya. Tambahkan bukti karya, nanti di situ ada ya. Salin link ya? Iya, salin link. Jadi kalau di LMS PKG PJOK-nya itu yang pertama itu modul ajarnya berbentuk PDF, jadi upload PDF-nya gitu. Nah, untuk yang berbagi linknya itu, nah itu link PMM-nya gitu ya kakak ya, ketika kakak sudah diuploadkan ke PMM gitu. Iya, siap. Oke, siap. Makasih Pak Rizal. Siap, sami-sami. Oke, Kak Pani tadi resen ya? Kak Pani. Oke, mangga Kak Pani. Kak Pani duluan ya, kata Mam ya, mohon izin. Sorry nih, Mam. Siap, Bang. Siap, mangga. Mukanya mana? Nanya nggak ada mukanya. Mangga Kak Pani. Mangga Kak. Ada, udah kelihatan belum? Oke, Kak Rizal, ini saya mau bertanya perihal bukti karya. Soalnya pada saat kita di modul apa gitu, Kak Rizal pernah suruh kita ngupload bukti karya gitu. Nah, itu udah saya kerjakan.
perihal bukti karya itu sudah saya upload di PMM Kak Rijal. Apakah bukti karya tersebut ini yang kemarin apa buat lagi gitu? Kalau kamu mau ya yang kemarin Kak, yang kemarin mah enggak ya, yang udah gitu. dibuat, tapi dicek-cek lagi gitu ya Kak ya. Takutnya ada yang kekurangan atau kekeliruan, dicek lagi aja. Tapi ada tambahan Kak, tambahannya pertama ada ini nih surat dari pimpinan, tapi ini dari PDF-nya ya Kak ya. Kalau misalkan PM-nya udah nggak ada ini ya nggak apa-apa lah. Yang penting link PMM ya Kakak. Tapi kalau misalkan belum ditautkan ya ini kan dari tugasnya itu harus ada juga bukti tanda tangan atasan ini ya Kak ya. Jadi harus ada lembar pernyataan peserta PKG PJOK ini ya Kakak ya. Jadi ada pernyataannya. Nah ini dicentang-centang sama Kakak, minta tanda tangan atasan dan juga stempel. Habis itu tanda tangan Kakak semua gitu. Jadi ini benar-benar hasil karya Kakak gitu. Oke, satu lagi Kak Rijal. Untuk tanda tangan kepala sekolah itu, apakah boleh berbentuk gambar? Apa kan ada tuh yang berbentuk gambar tuh? Ya. Takutnya kepala gambarnya saya scanan kayak gitu ya, scanan Kak Pani. Iya. Oke. Kalau misalkan kepala sekolahnya ada dan juga isinya bisa untuk itu ya mangga ditanda tangan secara tertulis gitu Kak ya. Sebaiknya masih kalau misalkan tanda tangannya ya tertulis gitu ya, tersirat lah gitu, basah gitu ya, jangan scanan gitu ya Kak ya. Kerumroh bakal beda ya tuh. Kalau kepala sekolahnya masih ada mah jangan yang scanan lah kalau bisa mah. Kapan nih kepala sekolahnya lagi umroh. Nah kalau misalkan lagi umroh seperti itu ya mangga gunakan scanan gitu ya kayak. Tapi kalau bisa izin dulu tapinya ya kapan nih ya, takutnya beliau ini ada apa-apa pakai tanda tangan saya gitu. Jadi ada izin berarti dulu bukti, gitu kalau bisa. Bukti izin chatnya dilampirkan Kak Pani? Gak usah. Berat. Gampang Pak Pani, saya bisa dengan Capsek. Beres kita berarti Pak Beb. Beres kita udah. Siap. Tuntas ini pokoknya 2 tugas lagi nih ya Kakak ya. 2 tugas itu. Siap. Resen. Wayahna Bulani kemana nih? Nah, wayahna Kapani sebagai penyambung lidah saya ke Bu Kalani ya mangga. Oke, silakan nanti Kapani bisa itu lagi lah. Ini semoga jadi ladang amal pahala buat Kapani juga ya. Ya gimana Kapani? RPP-nya Kalani downloadan, Kak Rijal enggak apa ya, enggak asli dia gitu. Saya juga masa saya juga yang edit gitu. Nah, ini sekarang dia izin nggak? Oke, Kapani ada istilahnya hasil karya orang lain. Ini saya jadi ngajarin ini lagi ya. Hasil karya orang lain, tapi bisa dirubah jadi hasil karya kita menggunakan sinonim antonim gitu kayak perbedaan padanan kata gitu. Menggunakan aplikasi Paraprase Kapani. Nanti saya kasih deh link Paraprasenya ya. Jadi, tapi tetap aja Pak Pani yang ngerjain Pak jadinya. Biar di grup aja. Nah, ya pokoknya jadi kayak gini nih Kak Pani ya. Di copy semua ya. Bulani itu banyak Kak Rijal. Ada Siana. Ada Kak Apip ya. Yang paling dekat Kak Apip sih ya. Pak Apip. Bulani udah saya telepon Pak Rijal. Cuma dia takut ngangkat telepon saya. Soalnya saya omelin mulu. Udah gede. Jadi takut dia ngangkat telepon saya. Galak teuing meureun. Iya. Ya pokoknya mah jadi ladang amal Kak Pani lah ya. Ya nanti kedepannya pasti akan ada keberkahan buat Kak Pani juga. Ada reward. Amin. Reward. Ya moga-moga bisa terpanggil jadi fasilitator seperti saya. Gitu. Amin. Kayaknya Kak Indra yang cocok.
Kak Endra, Kak Bayu, dan lain-lain. Ya, pokoknya Bapak Ibu guru ya, kakak semua semangat ya. Tadi juga sudah diinformasikan sama Pak Presiden ya, Presiden terpilih kita, Pak Haji Prabowo, bahwa kita nanti akan ada peningkatan gaji ya. Gaji. Semangat lah pokoknya mah. Itu kata dia bagi yang milih dia, bagi yang kagak mah kagak, Pak. Oh, jangan lah. Udah. Jangan bahas politik nih. Insya Allah, Kak Apip, semua ya. Insya Allah. Ya, kita doanya positif-positif aja ya. Yang terpenting pimpinan kita semua sehat ya, diberikan kesehatan dan juga memberikan kebaikan buat para guru seluruh Indonesia. Amin, gitu aja. Amin. Oke, izin ya kakak ya. Kapani, jadi kalau misalkan nanti mau merubah modul ajar atau RPP yang mau dilakukan menggunakan aplikasi Paraprase. Nah, saya mungkin nanti akan menyampaikan juga ya Paraprase itu seperti apa sih linknya. Nah, izin saya stop dulu share yang ini. Saya buka ke yang Paraprase. Oke. Nah, ini ya bentuknya ya kakak ya. Paraprase ini secara online di Google ya kak ya. Secara online di Google. Misalkan kakak pengen merubah kata, sebenarnya kakak udah bisa ini. Kalau misalnya masalah ini Kak Apip jagonya gitu ya. Ya mohon izin aja. Ya mungkin ini dirubah dulu ya kakak ya ke bahasa Indonesia. Ketahuan dah saya jadinya. Nah, ke bahasa Indonesia. Nah, kakak mungkin modul ajar atau apa-apa yang sudah jadi bentuk Google Doc atau Word, silakan nanti di-upload aja Word-nya gitu ya kakak ya. Di-upload, lanjut nanti sudah di-upload pasti kan kakak mengklik Paraprase ini gitu. Nah, nanti akan ada teks yang berubah gitu, tapi tidak merubah unsur kata-kata yang ada di modul ajar yang aslinya gitu, tapi hanya merubah ininya gitu ya, kata-kata yang lainnya. Tapi ini hasil jadinya tuh 100% karya kita gitu ya. Tapi ya kalau bisa ya gunakan kata-kata dari kata-kata kakak semua juga gitu ya, jangan sampai hasil ini semua gitu ya kakak. Nah, ini mungkin tips saya ya, biasanya saya menggunakan tips ini ya. Tapi kalau bisa ya benar-benar hasil real karya kakak semua itu ya kakak ya. Oke, mungkin saya tutup lagi. Ini nanti linknya saya share deh contohnya. Jadi Paraprase ini merubah kata-kata yang misalnya contoh tidak jadi enggak, contoh gitu ya. Jadi merubah-rubah kata-kata, sinonim antonim atau persamaan katanya atau perbedaan katanya itu nanti akan condong berubah banget gitu ya kakak ya. Nah, lanjut. Ada lagi kakak mungkin yang bisa ditanyakan mengenai bukti karya ini? Mau bertanya. Oke, mangga Kak Domi. Mangga Kak Domi. Mohon maaf telat bergabungnya karena baru beres kegiatan. Siap Kak Domi, hafal banget saya kegiatannya. Mau menanyakan tentang tugas yang rencana tindak lanjut itu Kak. Iya. Kan menyambung dari pertanyaan Kapani yang tentang video bukti karya yang sudah diunggah, itu kan bisa digunakan lagi ya? Iya. Cuman ada perbaikan lah sedikit-sedikit demi sedikit ya biar nggak sama kayak yang udah diupload gitu kan ya. Kalau kita mau yang baru selama seminggu ini ada kegiatan, itu bisa? Boleh Kak, kalau misalkan sempat gitu ya, mangga gitu. Tapi kalau ini tidak kebetulan kan tentang P5 ini boleh masuk nggak ke? Oh bisa. Berhubung profil pelajar contoh, Pancasila. Ya bisa itu Kak, ya bisa. Cuman bisa. Kebetulan
Ya, kenapa? Yang terpenting ada unsur dari guru mata pelajaran PJOK itu terlibat juga di P5 tersebut gitu Kak Domi. Ya, kebetulan kan ini bahasnya bullying ya. Itu kan masuk juga di PJOK juga kan ya. Kalau bahasanya itu kan udah masuk ke PJOK juga kalau kata saya mah. Ya kadang-kadang kan kalau kita lagi ngajar kan anak-anak kalau yang tidak bisa sudah disorakin atau gimana gitu kan. Itu kan masuk juga, bisa masuk juga. Itu boleh? Boleh, mangga Kak. Yang terpenting mah itu kan hasil benar-benar komunitas belajar kakak di satuan pendidikan kakak semua kan ya. Nah itu ini tujuannya memang benar-benar hasil kombal kita di sekolah. Kebetulan kan saya PJ-nya. Jadi semua administrasi dan modul dan bukti karyanya, aksi nyata dan sebagainya, panen karya ada di saya semua gitu. Maksudnya mau saya rangkaikan menjadi rencana tindak lanjut di tugas PKG ini. Oke, bagus banget tuh Kak Domi ya. Nah, itu yang penting benar-benar real dari satuan pendidikan kita gitu kakak ya. Iya. Nah, ini benar. Nah, seperti itu Kebetulan untuk rencana tindak lanjut itu seperti itu gitu. Kebetulan kan memang video dan bukti-buktinya ada di saya semua karena PJ. Kebetulan waktunya juga bertepatan dengan tugas PKG ini yang RTL ini. Walaupun pelaksananya tadi sudah gitu kan. Sip. Kak, mangga sama kakak boleh dilanjut ya. Kalau misalkan mungkin sempat gitu ya untuk membuatnya, ya mangga gitu. Kalau nggak salah terakhir itu tanggal 30 Kak. Oh ya, kan rencananya kegiatannya sudah beres Kak. Hari ini tadi baru beres panen karya. Oke, mantap. Jadi dokumentasinya udah lengkap semua, modulnya ada semua gitu. Oke, yang terpenting mah kakak semua sehat-sehat lah ya untuk kegiatan-kegiatan apapun dan juga bisa menyempatkan waktu untuk tugas kita gitu ya di PKG PJOK ini. Karena emang benar-benar tugas sekarang itu tugas pamungkas semua. Dari hasil tugas kita itu jadi bukti kelulusan kita nanti tuh kakak ya. Bisa aja nanti kakak kelulusan itu secara luring gitu ya, mudah-mudahan luring gitu ya. Saya juga kemarin belum ada informasi untuk kelulusan PKG ini luring atau daring gitu ya, nanti tuh seperti itu. Ya mudah-mudahan luring lagi gitu ya kakak ya. Jadi kayak bagi-bagi wisuda gitu ya, ini ada sertifikatnya segala macam, dipanggil nama-nama kita gitu. Ya kan keren banget gitulah intinya. Nah, pokoknya ya istilahnya lanjutkan aja ya Kak Domi ya. Kalau misalkan memungkinkan waktunya dan juga sempat, mangga Kak Domi. Siap Kak, siap. Terima kasih. Ya, sami-sami Kak Domi. Berhubung saya hafal banget kesibukannya Kak Domi. Ya, siap. Kak Indra, resen Kak Indra. Siap. Enggak, Kak, lanjut. Oh iya, siap. Oke, cukup ya kakak ya, izin saya mungkin share lagi. Nah, ini untuk bukti karya tadi seperti yang tadi dijelaskan. Ini udah jelas banget ya kakak ya. Pertama mungkin kakak upload dulu ke bukti karyanya ini, ke fitur bukti karya di platform Merdeka Belajar. Nah, seperti yang saya sudah bahas, diulang-ulang terus ya. Di waktu pertemuan ke-16 juga saya sudah pernah menyampaikan ini. Jadi bukti karyanya itu upload terlebih dahulu di PMM. Tapi sebelumnya kakak untuk bentuk PDF-nya diupload di LMS ya kakak ya, LMS PKG PJOK, dan juga lembar persetujuan dari atasan kita atau pimpinan kita ya. Silakan diupload 2 PDF tersebut. Nah, selanjutnya nanti untuk kolom berbaginya kakak di bukti karya ini linknya gitu. Jadi linknya nanti tautkan ke LMS PKG PJOK, linknya bukti karya ini gitu. Saya lanjut ya, izin karena ini pasti udah hatam lah semua ya, pada bisa. Nah, ini untuk berbagi bukti karyanya seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu link
setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengeditnya description saja gitu. Nah, ini jadi copy paste aja ke sini gitu. Nah, link yang bagikan ini kakak tautkan ke sini linknya itu gitu. Contoh hasil karya Sibian Muapipi ya dari SMP ini terus lanjut titik 2 linknya aja gitu ya. Nah seperti itu ya kakak ya. Nanti secara mungkin satu provinsi ya se-Jawa Barat mungkin bisa melihat karyanya Kak Apip nanti tuh. Nah, tanya jawab sudah. Mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi ya mangga ya kakak ya. Ini untuk visibilitas untuk video bukti karya ya kakak ya. Ini kalau misalkan tidak terbaca seperti ini ya, video ini di setel untuk pribadi. Jadi kalau bisa kakak rubah dulu ke mode berbagi atau secara umum gitu. Ini kalau misalkan di YouTube ya. Kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privasi pada channel YouTube. Nah, mungkin saya sedikit praktek dulu ya kakak ya. Kalau misalkan ini izin saya buka dulu YouTube. Oke. Jadi di menu YouTube ini ada berbagi umum dan juga privasi. Kadang-kadang kebanyakan privasi. Sebentar. Ini saya menggunakan email. Isi lanjut. Belum kebuka-buka, izin sebentar. Cancel. Saya stop share terlebih dahulu. Oke. Ini contoh channel yang istilahnya sering di-upload ya kakak ya. Pertama mungkin kakak buat dulu videonya. Ini kalau misalkan video pembelajaran, tapi ya saran saya sih lebih baik ya modul ajar ya, berhubung waktu juga terbatas. Nah, jadi videonya masuk dulu ke konten di sini, nanti mungkin kakak akan dirubah dulu setelahnya. Tutup dulu. Contoh ini upload video, pilih file, pilih. Ini udah bisa sih sebenarnya, cuman ya ini mas diulas lagi aja ya kakak ya. Contoh ini video ini infus. Nah di menu ini kakak jangan misalnya jangan menggunakan fitur dibuat anak-anak, jangan, tapi menggunakan tidak video ini dibuat untuk tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Nah ini biasanya kadang suka merubah juga ya kakak. Next ke berikutnya, lanjut lagi.
Nah, yang ini mode ini kakak simpan atau publikasikan. Nah, ini jangan sampai kakak memilih pribadi atau privasi ya kakak, gunakan publik. Nah, publik bisa dilihat sama siapapun gitu. Jadi gunakan publik. Nanti klik aja publikasi seperti itu ya kakak ya. Kalau misalkan tidak publik, berarti penayangannya itu hanya dilihat sama kakak sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi pilih publik ini ya. Saya rasa udah mahir lah kalau misalkan upload YouTube ya kakak ya. Nah, kebanyakan kemarin yang gelombang 1 itu video YouTube-nya itu nggak bisa terbuka karena menggunakan seperti itu ya kakak ya, tidak publik, hanya privasi aja gitu. Jadi nggak tayang tuh, jadi belum bisa direalisasikan untuk bukti karyanya dan juga belum bisa divalidasi sama BBGP gitu. Jadi kalau bisa ya misalnya buat publik terlebih dahulu sebelum nge-share atau publikasikannya gitu. Oke, saya share lagi PPT yang tadi. Oke, ini lanjut. Belum nampak ya. Oke, udah nampak. Nah, mungkin saya memberikan terlebih dahulu rencana tindak lanjut yang tadi mungkin disampaikan sama Kak Domi ya, mengenai komunitas belajar. Kakak mungkin nanti akan saling menelaah ya, aksi nyata atau RTL yang mungkin dibuat oleh masing-masing ya, mungkin yang sudah membuat. Mangga nanti diisi aja di centang-centangnya, isi centang atau checklist gitu. Nanti bentuknya itu Google Doc yang saya kirim ya kakak. Ini untuk rencana tindak lanjut yang tadi mungkin disampaikan sama Kak Domi. Jadi kakak nanti akan berpasangan untuk melihat atau menelaah hasil dari rencana tindak lanjut masing-masing menggunakan Google Doc. Sebentar, ini Google Doc-nya nggak ada nih. Ini mah hanya PR saja ya kakak ya, sambil menelaah aja hasil karya yang lain, nanti di-share aja masing-masing. Saya cari dulu sebentar. Diseminasi. Oke, saya bagi dulu ya. Ini mohon izin.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. Oke, link ini saya akan share ya ke kakak semua, link Google Doc-nya. Nanti kakak berbagi aja RTL yang sudah kakak buat itu dan bagikan ke pasangan kakak semua. Nanti kakak tolong di checklist aja ya, mungkin bisa menilai dari masing-masing ya, dari hasil telaahnya. Maka ini nanti sama kakak diisi di kolom chat ini, di fitur kolom chat. Silakan dilihat, ada link. Ini Google Doc yang sudah saya buat. Mangga diisi nama lengkap kakak dan silakan, mungkin saya akan memberikan kesempatan ke kakak untuk berpasangan ya. Atau mungkin pasangannya saya bentuk gitu. Jadi kakak nanti mengisi Google Doc ini mungkin jadi PR juga ya buat kita saling menelaah rencana tindak lanjut yang sudah tadi dipaparkan juga sama kita ya, mengenai bukti karya dan juga komunitas belajar yang kemarin-kemarin. Silakan nanti diisikan sama kakak semua. Nah, linknya sudah saya share di kolom chat. Silakan diisi aja nama lengkapnya dan juga nanti kakak pasangan sama siapa gitu, kalau bisa yang terdekat aja gitu, satu kecamatan ya, biar nanti saling ini aja mengkoreksi gitu. Oke, mungkin saya share juga linknya di grup WA ya kakak. Oh iya, saya baru lihat nih Kak Dini ya. Kakak mohon maaf nih. Kita mohon izin ya, doakan untuk kelancaran kelahiran rekan kita, teman kita, saudara kita Kak Dini, supaya diberikan kelancaran untuk kelahiran putranya ya. Semoga dipermudah dan juga diberikan kesehatan, kelancaran baik bayinya maupun ibundanya Kak Dini, yang sekarang mau disesar katanya ya, saya melihat mau disesar. Jadi ya misalnya kita doakan bareng-bareng ya kakak ya. Mohon izin mungkin sambil mengerjakan tugas kakak, kita mendoakan rekan kita, teman kita, saudara kita ya Kak Dini untuk diberikan kelancaran. Mohon izin waktunya untuk mendoakannya. Oke, terima kasih ya kakak ya. Izin, mangga sambil melanjutkan ya kakak.
Mangga ya kakak ya, sambil ini aja PR mungkin saling mengisi rencana tindak lanjut dari masing-masing secara berpasangan. Sambil saya lanjutkan. Ini belum di-share ya. Nah, di link ini ya kakak, di Google Doc ini kakak mengisi nama lengkap kakak semua. Contoh Kak Indra, rencana tindak lanjut atas nama Kak Tamam mungkin ya, kalau misalkan berpasangannya dengan Kak Tamam gitu ya kakak ya. Atau saya buat lebih dahulu aja ya untuk ininya, mohon izin saya kasih nama. Jadi kakak cuman checklist aja di sini, checklist gitu ya. Cari aja menu checklist ya, sambil belajar kita mencari checklist. Enggak kakak, isi aja checklist hasil dari rencana tindak lanjut dari pasangannya gitu. Kayaknya kalau buat pasangan dari kakak sendiri aja ya. Ini contoh yang Kak Indra udah mengerjakan gitu ya. Ini yang Kak Yana mengerjakan punya siapa gitu nanti. Ini yang Kak Yana. Kak Yana mengerjakan berpasangannya sama siapa gitu. Mangga nanti berbagi aja rencana tindak lanjut yang pernah kita kerjakan kemarin ya kakak. Ini yang Kak Dede, mangga Kak Dede. Tinggal di checklist aja ya kakak. Kalani nanti. Ini yang Kalani. Lanjut, ini yang Kak Domi. Kak Domi nanti mungkin melihat punya siapa. Ini Kak Domi.
Lanjut Kak Dini nanti melihat punya siapa. Berhubung Kak Dini lagi di sesar dan juga lagi ini ya kakak ya, mungkin untuk Kak Dini boleh nanti sama itu ya dibantu aja ya kakak. Lanjut ini Kak Nina. Nah, mangga Kak Nina nanti. Kak Nina pasangannya sama siapa. Jadi hanya Kak, melihat. Ya, mangga Kak Domi. yang Kak Dini sana nanti sama saya aja. Sebaliknya Boleh nanti ya. yang saya punya sama Kak Dini udah biar gitu Siap. aja saya yang ngerjain semuanya. Siap, hatur nuhun Kak Domi. Semoga jadi ladang Aman amal aman. buat Kak Aman. Domi ya. Kapan nih mau Boleh. dikerjain juga nggak? Boleh, kapan nih lagi sibuk. Kalian Tapi, bang, anu saya bang. Borongan ada nggak borongan nih? Moga gua sama Pak Indra Nah, borongan Moga. ada. Udah paket aja, Padri, paket. Oke. Idih, Pak Yana akhirnya muncul juga. Bayu kemana Bayu nih? Kak Bayu belum ada suaranya nih sama Kak Deni. Mana nih? Lagi sibuk ini ya? Kegiatan, masih sibuk kegiatan kayaknya. Ngewasitin. Nama saya kagak ada ini ya? Belum Kak Apip, sabar. Waduh belum. Padahal saya udah girang nama saya nggak ada. Tapi malah diingetin, bagus sih. Aduh, blunder dah. Oke, Kak Tamam udah ada, lanjut punya siapa? Oh iya Kak Apip nih, udah Kak Tamam biasanya Kak Apip. Untung diingetin Kak Apip nuhun. Nah, ini Kak Apip. Nanti pasangannya sama siapa gitu ya. Oke, lanjut ini Kak Pani. Pak Pani, coba itu periksa punya saya itu. Ntar saya meriksa punya ente. Oke. Ini Kak Pani. Ini Kak Deni. Pasangannya sama siapa Kak Deni? Mangga. Belum hadir ya Kak Deni ya? Kayaknya masih ngewasitin. Kak Deni lanjut Kak Bayu. Hanya checklist aja ya kakak ya. Terus namanya nanti ditambahkan aja di RTL atas nama siapa gitu, rencana tindak lanjut atas nama siapa. Ini hanya checklist skornya berapa gitu sama kakak. Tujuannya berapa, ininya berapa gitu. Oke. Kak Peri udah dua di. Oh iya, Kak Bayu, Kak Peri. Ini Kak Peri lagi, tadi copy paste sini. Oke. Udah Kak Peri itu, Kak Giri.
Nah, silakan kakak ya diisi. Cepat kok, ini paling 10 menit juga selesai ya. Hanya menelaah aja. Oke. Diisinya di checklist doang. Ya, checklist aja kak. Hanya Oh, checklist aja. oke, siap. Oke. Nanti Kak Indra itu punya siapa gitu. Ya Kak Yana sama Kak Dede ya. Ini nggak harus dipresentasikan, setuju nggak? Berhubung waktu ya kakak, kita hanya 2 JP nih untuk pertemuan sekarang ini, jadi kita nggak harus mempresentasikan, jadi hanya saya melihat aja nanti nge-review hasil dari telah kakak semua gitu. Izin saya kasih waktu ya, hanya 10 menit kakak. Kebanyakan nggak 10 menit? Cukup ya? Nilai tertinggi berapa Kak Rizal? 4, 3, 2, 1. 4, sangat baik. Dari skor yang terbesar aja kak, apa nih skornya? Udah 4 aja ya Pep, rumah ya Pep. Semua udah terbaik, you're the best. Ini Kalani yang ngerjain siapa? Bang Domi udah. Soalnya Bang Domi masih ada silsilah keturunan Prabu Siliwangi. Siapa aja weh? Enggak, ini nama penganalisis Kalani. Ini RTL atas nama siapa? Siapa gitu kecari pasangannya dia, soalnya kan dia Boleh 2. 1. Kalau Yang 2 belum punya ada saya lagi pasangan. aja, maksudnya gitu.
Ya udah ente mau Bu Nina udah nyatu belum? mah nggak apa-apa. Kan 15 Bang, tetap kurang satu. Iya udah beres. Mau di madu, dia mau di madu ge. Kita mah biar Pak Denny selesai mana semua Pak Denny? ini. Pak Denny mana nih ada? Ini yang belum dikerjain kita kerjain aja Bang. Udah kerjain gas, coba ngeklis. Iya udah. Iyalah, Ayo kerja. Iya udah borongan Mang, borongan. udah ya. Bodoh Si dangan anak ya. ada pegawaian ya. Udah gue Si kerjain anak tuh. kalau malam Jumat ada aja akalnya. Udah tuh. Oh ini Kalani tuker 3. Oh iya iya iya. Ini Bu Nina nggak ada yang ngerjain ini. Penganalisis Bu Nina.
Iya kakak ya, saya buka lagi nih untuk hasil dari penganalisisan rencana tindak lanjut yang sudah kakak isi dari tiap-tiap pasangan nih. Mungkin saya akan cek terlebih dahulu. Ini yang Kayana. Oke. Saya geser terlebih dahulu. Dari atas dulu, Kak Indra ini belum mengisi ya Kak Indra ya. Kita mulai dari Kayana dulu aja, melihat rencana tindak lanjut yang dibuat oleh KDD. Dari tujuan program, Kayana memberikan skor 4, tujuan yang mendukung penumbuhan suara, dan juga tujuan program dilengkapi dengan indikator. Poinnya 4 juga, deskripsi, target 4, lini masa perencanaan 3, potensi tantangan dalam pelaksanaan 3, rencana solusi yang relevan dan ragam sumber daya juga 3, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program 4, rencana pelibatan komunitas 4, lini masa 3, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi 4, teknik pengambilan data 3, kemungkinan tantangan 3. Oke. Ini mungkin dari hasil analisis Kayana ya. KDD melihat yang RTL Kayana 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3. Oke, mungkin skornya belum diisi ya Kak ya. Total skornya juga mungkin nanti bisa dijumlahkan, sum, average, atau misalnya jumlah total kali 100 dibagi 14 mungkin ya Kakak ya. Nanti akan ada muncul berapa persen aja dari hasilnya tersebut gitu ya Kakak ya. Dari total skor. Nah ini Kalani sama Kadomi melihat rencana Kadomi 4, ini masa 4. Oke, kebanyakan rata-rata semua 4 dan juga 3 ya, poinnya besar-besar, bagus juga. Kadomi melihat yang Kadini, rencana tindak lanjut yang Kadini 4, 4, 4. Oke, luar biasa nih. Sama ya, mungkin skornya juga nanti bisa dijumlahkan. Kadini melihat yang Kalani sama rata 4, 3 Kanina sama Kak Indra. Cuman Kak Indra belum melihat nih yang tadi ya, belum diisi nih Kak Indra. Nanti bisa diisi ya Kak Indra ya. 4, 4, 3. Bagus. Karuli juga melihat yang Katamam. Bagus. Katamam melihat yang Karuli. Ini juga sama ya, poin-poinnya skornya besar-besar nih. Paling nanti minta dijumlahkan aja ya Kak ya. Kayak yang Kak Apip melihat yang rencana tindak lanjut Kapani 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4. Oke, nanti mungkin untuk penjumlahan sama saya aja ya. Biar dijumlahkan sama saya semua. Ini yang Kak Pani lihat yang Kak Apip kebalikannya nih. Sama Kak Deni nih belum mengisi ya Kak Deni. Izin saya ke atasin dulu, ini kayaknya kurang atas nih. Oke, ini ke atasin. Masih belum ke atas nih. Paling ininya ketarik. Nggak apa-apa lah. Yang terpenting berarti ini yang KD ini ke bawah dulu.
karena ini nanti akan saya upload juga ya kakak ya, dari penugasan kakak semua, jadi sebagai acuan kakak untuk menganalisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Ini yang kali ini belum mengisi ya, Kak Bayu juga belum mengisi, Kak Peri, Kak Giri. Nah, nanti mungkin sama pasangannya Kak Giri ya, siapa nanti untuk tugasnya. Nah, kakak mungkin nanti bisa dilanjutkan aja ya untuk perihal ini. Dan nanti ketika sudah diisi semua sama saya akan diupload dan juga dijumlahkan terlebih dahulu. Habis itu diupload sama saya. Next, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk rencana tindak lanjut kita juga nih ya mengenai bukti karya untuk kedepannya. Untuk rencana tindak lanjut ini mungkin ya kakak ya, tanggal 30 itu terakhir banget ya. Jadi mohon izin kakak yang belum mengerjakan rencana tindak lanjut, mohon disegerakan ya kakak ya, takutnya nanti kena due date. Dan ketika sudah due date ya mohon izin, mungkin ada keterlambatan atau apa segala macam, itu pengaruhnya jadi harus membuat laporan ke BBGP ya kakak ya ketika sudah due date tersebut. Oke, ini kayaknya harus diputar dulu. Slideshow. Oke, ini yang tadi ya kakak ya, video yang tidak bisa di setel. Tadi saya sudah menjelaskan kenapa kendalanya seperti itu. Berarti kakak bisa dirubah terlebih dahulu. Kalau misalkan bukti karyanya itu tidak bisa publik, berarti kakak harus menautkannya, yaitu diaturnya publik untuk settingan YouTube-nya ya kakak ya. Nah, ini kunjungi https://studioyoutube.com, lalu pilih konten, pilih video yang ingin diubah, pilih visibilitas, kemudian klik privacy pada kolom visibilitas ya. Ini visibility-nya yaitu berubah jadi privat ya kakak ya. Pilih publik, lalu klik publish ya kakak ya. Jadi rubah dulu, kalau misalkan privasi tidak bisa dibuka seperti yang tadi seperti ini tampilannya, berarti rubah dulu ke publik ya kakak ya. Pilih publik lalu klik publish, jadi publikasikan langsung ya ke publik. Nah, kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena dapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika memiliki video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi mohon izin, kalau misalkan kakak YouTube-nya itu menggunakan bumper, musik atau segala macam, disarankan jangan menggunakan musik ya kakak ya. Takutnya nanti ada hak cipta orang lain dari musiknya tersebut gitu. Ini kalau misalkan publikasinya di YouTube ya kakak. Nah, lanjut. Ini klik https://studioyoutube.com, lalu pilih konten dan pilih periksa video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda gitu. Jadi kakak rubah dulu copyright-nya gitu atau musiknya gitu. Kalau misalkan di video pembelajarannya tersebut ada copyright-nya atau hak cipta dari orang lain. Ya, sedikit saran dari saya, sekali lagi kalau bisa jangan menggunakan musik kalau menggunakan contoh bukti karyanya kakak itu video pembelajaran, tapi ternyata ada musik orang lain, itu jadi langsung nggak bisa ya kakak ya, jadi terkena copyright. Nah, pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui Bitly informasi bukti karya.
Nah, itu pasti sudah ada ya. Terima kasih kakak semuanya ya yang sudah membersamai di pertemuan kita. Oke, izin kakak, ini kita sudah di penghujung pertemuan. Mohon izin bagi yang masih off cam, mohon untuk di on kameranya terlebih dahulu ya. Bagi yang istilahnya cuacanya cerah gitu di luar, mangga on kan dulu kameranya karena kita sudah di penghujung kegiatan pertemuan meet kita. Mangga diaktifkan lagi dan saya izin stop share ya kakak ya. Oke, mangga di on kameranya. Oke, berhubung tadi itu kita dibukanya oleh Kak Geri, ya mohon izin Kak Geri untuk menutup doa untuk pertemuan kita ya. Ini puncak kita di diseminasi PKG PJOK ini. Jadi kakak sehat-sehat selalu ya. Nanti kita ada meet lagi, tapi meetnya itu hanya 1 JP ya kakak ya. Jadi di 1 JP-nya tersebut, kalau sudah bukti karya, tuntas semua kegiatan diseminasi PKG PJOK kita ya. Jadi kakak hanya istilahnya kelulusan aja gitu ya. Nanti informasi kelulusannya dan juga mendapatkan predikat sudah mengikuti PKG PJOK gitu di gelombang 2 di Kabupaten Karawang ini. Izin Kak Geri, ada suara Kak Geri? Iya Kak. Maka Kak Geri memimpin doa penutup untuk kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini atau meet hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari, aktivitas tadi menjadi manfaat, ilmu yang berkah untuk kita semua. Berdoa dalam hati menurut agamanya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sudah Kak Rijal. Oke, hatur nuhun Kak Geri yang sudah memimpin doa penutup ya untuk kegiatan kita. Kakak izin yang belum on kameranya untuk disegerakan on terlebih dahulu ya, kita foto bersama dulu ya. Mangga kita ngikutin gayanya Kak Yana deh, berhubung Kak Yana nih ya. Jadi pelopor kita, mangga Kak Yana. Itu naon itu? Itu Pak Domingis nomor 2. Salam damai, ini salam damai. Oh, bis. Sekarang udah bebas, sudah bebas. Udah bebas. Kak Yana boleh mangga Kak Yana. Apa gimana nih? Gimana? Ini aja deh lah. Apa? Ini aja. Lihat tentang saya tuh. Mangga Kak Yana. 3, 2, izin saya. Sebentar ya kakak ya. 3, 2. Oke, terima kasih semuanya kakak ya. Sehat-sehat selalu ya. Nanti kita ada meet lagi terakhir ya kakak ya sebagai penghujung. Mangga nanti kakak untuk mempersiapkan bukti karya. Atur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya kakak ya. Izin pamit. Hatur nuhun sadayana, sehat-sehat selalu. Domi, panitia Gala Prima ya. Izin